Sahabatku, bayangkan, kau sudah menikah, sudah halal di hadapan Allah, sudah sah di mata manusia, namun tanpa kau sadari, hubungan yang seharusnya berpahala justru bisa berubah menjadi dosa. Bahkan bisa dianggap seperti zina. Bagaimana mungkin? Bukankah pernikahan itu jalan untuk menjaga diri dari zina? Bukankah akad itu sudah menjadikan segalanya halal? Tapi dengarlah baik-baik, karena tidak semua yang halal menjadi berkah, dan tidak semua yang sah di mata manusia diterima di sisi Allah. Ada suami yang berhubungan dengan istrinya tapi tak mendapat pahala, bahkan terjerumus dalam dosa. Ada istri yang setia di rumah, tapi hatinya berkhianat dalam diam. Ada pasangan yang tidur bersama setiap malam, tapi jiwanya saling jauh dari Allah. Mereka tak sadar bahwa zina tidak selalu berupa sentuhan. Zina bisa terjadi di dalam pandangan, di dalam kata, bahkan di dalam niat. Dan ketika hubungan suami istri dilakukan tanpa cinta, tanpa ridha, tanpa mengingat Allah, maka hubungan yang seharusnya menjadi ibadah bisa berubah menjadi perbuatan yang dibencinya. Subhanallah, betapa banyak rumah tangga yang terlihat bahagia di luar, tapi di sisi Allah justru rapuh karena hilangnya niat ibadah. Hubungan yang seharusnya mendekatkan kepada surga malah menjadi sebab datangnya murka. Maka renungkanlah, apakah hubungan yang kau jalani bersama pasanganmu hari ini benar-benar karena cinta yang diberkahi Allah, ataukah hanya karena nafsu, ego, dan keinginan dunia yang sesaat? Karena di hadapan Allah, tidak semua hubungan suami istri itu bernilai ibadah. Ada yang berpahala seperti sedekah, ada yang menjadi dosa seperti zina. Semua tergantung niat kasih dan bagaimana kau menjaga kesucian cinta itu di hadapan Allah. Bayangkan dua jiwa yang telah disahkan oleh akad, disaksikan malaikat dan dinyatakan halal di mata agama serta manusia. Di atas kertas dan di depan orang banyak semuanya sempurna, namun di dalam sanubari sesuatu bisa rusak. Niat yang pudar, hati yang jauh dari Allah, dan sikap yang mengikis kemuliaan hubungan itu. Inilah titik di mana yang halal bisa kehilangan berkahnya dan beralih menjadi sesuatu yang bernilai dosa di sisi Rabbul Alamin. Pertama, niat. Dalam Islam, niat adalah ruh setiap amal. Ketika suami istri bersatu hanya untuk memuaskan hawa nafsu semata, tanpa rasa syukur, tanpa ingat Allah, tanpa keinginan mendekatkan diri kepadanya, maka tindakan itu kehilangan dimensi ibadahnya. Sekeping keintiman yang seharusnya menjadi sedekah batin, bisa menjadi sekadar pengulangan insting hewani jika tak disertai adab, cinta, dan penghambaan kepada Allah. Al-Ghazali sudah mengingatkan, hubungan yang tanpa niat ibadah mudah menjadikan manusia seperti hewan yang hanya mengikut nalurinya. Kedua, sikap dan adab. Islam mengajarkan kelembutan, penghormatan, dan kasih sayang dalam rumah tangga. Bila salah satu pihak memaksakan kehendak, memaksa tanpa kerelaan, menyakiti secara fisik atau emosional, atau memperlakukan pasangan dengan hina, maka tindakan itu bukan lagi bentuk kasih yang diridai Allah. Memaksa adalah bentuk kezaliman. Ia menghapus kemuliaan akad dan menjadikan hubungan itu ladang dosa bagi pelakunya. Sebagaimana ruh pernikahan adalah saling ridha, kehilangan ridha adalah awal kehancuran moral. Ketiga, ria dan pertunjukan. Hubungan yang dipertontonkan demi mencari pujian manusia, misalnya pamer keintiman di hadapan publik, atau menjadikan kehidupan ranjang sebagai alat pameran, akan mengeringkan pahala. Ibadah yang tampil untuk manusia menjadi rusak. Sedang keintiman yang seharusnya privat berubah menjadi tontonan yang menggerogoti kesucian. Berkahnya lenyap, dan akibatnya bisa berat di akhirat. Keempat, pengkhianatan batin. Zina bukan selalu bersentuhan. Ada zina hati, zina pandangan, dan fantasi yang dibiarkan tumbuh pada hati yang telah berikrar kesetiaan. Bila seorang istri menyimpan rasa kagum terlarang pada orang lain, atau suami membiarkan hatinya berkelana pada bayangan selain istrinya, maka kemurnian cinta itu ternodai. Meski secara lahiriah mereka halal, namun batin yang mengkhianati adalah luka yang dalam dan termasuk area yang perlu diawasi dengan ketat. Kelima, sikap acuh terhadap hak-hak pasangan. Islam memberi hak dan kewajiban timbal balik, mengabaikan hak seperti hak kasih sayang, hak penghormatan, hak nafkah, bukan hanya materi, namun juga perhatian emosional.
membuat hubungan menjadi timpang dan berpotensi berdosa. Ketika seorang pasangan terus-menerus menzalimi pasangannya, menunda tanggung jawab atau mempermalukan di depan orang lain, maka keharaman moral itu jauh lebih parah daripada sekadar salah kecil. Ia merusak rumah tangga yang seharusnya menjadi sekolah ketakwaan. Akhirnya, hikmah dari semua peringatan ini adalah pemulihan hakikat pernikahan. Bahwa pernikahan adalah sarana mendekat kepada Allah, bukan sekadar pemuasan nafsu atau pencapaian status sosial. Ketika setiap sentuhan kata dan layanan dilengkapi niat karena Allah, ketika salat, doa dan doa bersama menjadi bagian dari rumah tangga, maka hubungan itu akan disucikan, diberkahi, dan berubah menjadi amal yang terus mengalir pahalanya. Dan bila kita lalai, cepatlah bertaubat, perbaiki niat, pulihkan adab dan rawat hati, karena di sanalah kemuliaan hubungan yang halal dipertaruhkan. Bayangkan, ada dua insan yang saling mencintai, yang telah terikat oleh akad suci, yang seharusnya menjadikan setiap sentuhan mereka bernilai ibadah. Namun tanpa disadari, hubungan yang seharusnya berpahala itu berubah menjadi kosong, karena hilangnya niat ibadah. Yang tersisa hanyalah nafsu, bukan cinta, kepuasan jasmani, bukan ketenangan rohani. Padahal, dalam pandangan Islam, hubungan suami istri bukan sekadar penyaluran hasrat. Ia adalah ibadah, sebuah amal yang bisa bernilai pahala besar di sisi Allah jika dilakukan dengan niat yang benar. Rasulullah bersabda, dalam hubungan suami istri ada sedekah. Para sahabat terkejut lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah seseorang yang menyalurkan syahwatnya akan mendapat pahala?" Beliau menjawab, "Tidakkah jika ia menyalurkannya kepada yang haram ia berdosa? Maka bila ia menyalurkannya kepada yang halal, ia mendapat pahala." Subhanallah, betapa lembutnya agama ini. Sesuatu yang sederhana, bahkan yang paling manusiawi, bisa berubah menjadi ibadah yang dicatat oleh malaikat, asal niatnya benar. Namun sebaliknya, jika hubungan itu dilakukan tanpa niat mendekat kepada Allah, tanpa rasa syukur atas pasangan yang Allah titipkan, tanpa cinta yang tulus, tanpa doa yang lembut, maka hubungan itu kehilangan maknanya. Yang tersisa hanyalah nafsu yang sesaat, yang tak meninggalkan cahaya, hanya meninggalkan kehampaan. Banyak rumah tangga yang rusak bukan karena kurang cinta, tetapi karena hilangnya niat ibadah dalam hubungan suami istri. Ketika hubungan hanya menjadi rutinitas, hanya demi kepuasan, tanpa kasih sayang, tanpa komunikasi hati, maka ia bukan lagi keintiman tapi sekadar pelampiasan. Cinta sejati tidak lahir dari nafsu yang menuntut, tapi dari hati yang memberi dengan ikhlas. Cinta yang diberkahi Allah adalah ketika suami dan istri menyentuh satu sama lain dengan doa, bukan dengan amarah. Ketika mereka saling menatap dengan kasih, bukan dengan rasa bosan. Ketika mereka memulai dengan basmalah dan menutup dengan rasa syukur. Hubungan yang dilakukan tanpa niat ibadah akan kehilangan berkahnya. Nafsu yang tidak dijaga oleh takwa bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Bahkan yang halal pun bisa menjadi sebab kemurkaan jika hati tidak disertai kesadaran akan kehadiran Allah. Imam Al-Ghazali pernah menulis dengan indah, barang siapa berhubungan dengan pasangannya tanpa niat mendekatkan diri kepada Allah, maka ia hanya menuruti syahwatnya sebagaimana binatang menuruti nalurinya. Betapa dalam kata-kata ini, sebab perbedaan antara nafsu dan ibadah hanyalah niat. Satu kalimat di hati yang berkata, "Ya Allah, aku lakukan ini karenamu, karena cintamu, karena ingin menjaga kesucian yang Engkau titipkan." Dan ketika niat itu hidup di hati, setiap sentuhan menjadi pahala, setiap senyum menjadi sedekah, setiap hubungan menjadi jalan menuju surga. Namun jika niat itu hilang, yang halal bisa kehilangan cahayanya, yang indah bisa terasa hampa, dan hubungan yang seharusnya menjadi tempat berlabuhnya cinta, berubah menjadi ladang dosa yang tersembunyi di balik kehalalan. Maka jagalah niatmu, wahai suami, wahai istri, karena yang Allah nilai bukan hanya apa yang kau lakukan, tapi untuk apa kau melakukannya. Jadikan setiap hubungan bukan sekadar penyatuan tubuh, tapi penyatuan hati yang sama-sama menuju Allah. Karena hanya dengan niat ibadah, yang halal akan benar-benar menjadi berkah, dan cinta yang fana akan berubah menjadi cinta yang kekal di surga. Bayangkan, seorang wanita yang pulang ke rumah dengan lelah, hatinya penuh harap untuk istirahat. Tapi suaminya memandangnya bukan dengan cinta, melainkan dengan keinginan. Bukan kelembutan yang ia terima, tapi paksaan. Bukan kasih, tapi ego yang menyamar sebagai hak. Malam itu mungkin lewat tanpa jeritan,
tapi air mata yang jatuh tanpa suara naik ke langit dan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan banyak suami yang tidak sadar bahwa memaksa istri untuk berhubungan tanpa kerelaan bukan cinta melainkan dosa. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dalam rumah tangga. Rasulullah adalah manusia paling lembut terhadap istrinya. Beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Perhatikan, bukan yang paling berkuasa, bukan yang paling ditakuti, tapi yang paling baik. Karena kebaikan seorang suami tidak diukur dari seberapa kuat ia memimpin, tetapi seberapa lembut ia memperlakukan wanita yang Allah percayakan kepadanya. Istri bukan sekadar pelengkap hasrat, ia adalah amanah. Jiwa yang Allah titipkan untuk dijaga, bukan untuk disakiti. Setiap tetes air matanya, karena kezaliman akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Dan sungguh, tidak ada dosa yang lebih berat dari menzalimi orang yang lemah. Terlebih istri yang tidak punya tempat untuk mengadu selain kepada Tuhannya. Rasulullah pernah mengingatkan dalam khutbah terakhirnya di Arafah, bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah. Artinya setiap hubungan suami istri bukan hanya urusan dua manusia, tetapi juga perjanjian dengan Allah. Dan ketika suami menodai hubungan itu dengan paksaan, ia bukan hanya menyakiti istrinya, tapi juga menghina amanah yang Allah percayakan padanya. Betapa sering dosa ini diremehkan. Ada suami yang berkata, dia istriku, jadi itu hakku. Namun mereka lupa bahwa hak tidak bisa dipisahkan dari adab dan kasih sayang. Hak yang diambil dengan cara menyakiti bukan lagi hak, melainkan kezaliman. Memaksa istri tanpa kerelaan sama saja seperti menodai kehormatannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, jika seorang suami memaksa istrinya hingga ia terluka atau terhina, maka ia telah berdosa besar, karena merusak makna sakinah dalam rumah tangga. Dan tahukah kamu, ketika seorang istri menangis dalam diam karena merasa tak dihargai, doanya bisa lebih tajam dari 1000 panah. Allah mendengar rintihan hati yang tak terucap, dan keadilannya tidak akan pernah tertunda. Maka wahai suami, jika kau mencintai istrimu, sentuhlah dengan kasih bukan dengan paksaan. Jika kau ingin dicintai Allah, perlakukan dia dengan hormat, karena setiap kelembutanmu akan menjadi pahala, dan setiap kezalimanmu akan menjadi beban di akhirat. Hubungan suami istri yang diridai Allah bukanlah yang berakhir dengan lelah, tapi yang berakhir dengan doa dan senyum. Bukan yang dipenuhi amarah, tapi yang dipenuhi rasa syukur. Ingatlah, kau tidak hanya memegang tubuh seorang wanita, tapi juga hatinya, kehormatannya, dan amanah Allah di dalam dirinya. Jangan sampai sesuatu yang seharusnya berpahala berubah menjadi dosa besar, hanya karena kau lupa menempatkan cinta di atas nafsu. Ya Allah, lembutkan hati para suami agar mereka menjadi pelindung, bukan penindas. Beri ketenangan kepada para istri yang terluka, agar mereka tetap kuat dalam iman. Dan jadikan setiap rumah tangga tempat berlabuhnya kasih yang engkau berkahi, bukan medan pertikaian yang kau murkai. Bayangkan, ada seorang istri yang setiap hari menyiapkan makanan untuk suaminya, tersenyum ketika menyambutnya pulang. Namun di balik senyum itu, hatinya telah berpaling. Bukan kepada lelaki lain mungkin, tapi kepada perasaan, perhatian, dan dunia yang membuatnya lupa pada siapa yang Allah perintahkan untuk ia hormati. Inilah pengkhianatan batin. Sesuatu yang tak terlihat, tapi bisa meretakkan keutuhan rumah tangga dari dalam. Banyak wanita mengira pengkhianatan itu hanya ketika tubuh berpaling. Padahal ketika hati mulai membandingkan, ketika doa malam tak lagi menyebut nama suami, ketika perhatian diberikan lebih kepada seseorang atau sesuatu selain dia, itulah saat cinta mulai berkhianat secara batin. Allah menciptakan pernikahan bukan sekadar untuk kebersamaan fisik, tetapi untuk sakinah, ketenangan jiwa. Dan ketenangan itu tak akan hadir bila di dalam dada seorang istri tersimpan kekecewaan, keluhan, dan cinta yang tak lagi tulus. Kadang istri yang tidak sadar bahwa setiap keluhan yang disampaikan bukan untuk memperbaiki, tapi untuk merendahkan. Setiap perbandingan dengan lelaki lain adalah racun bagi keharmonisan. Dan setiap kali ia lebih memilih curhat kepada teman, media sosial, atau bahkan seseorang yang bukan mahramnya, ia sedang membuka pintu kecil yang suatu hari bisa menjadi jalan besar menuju kehancuran rumah tangga. Rasulullah bersabda, wanita yang baik adalah yang ketika engkau memandangnya, engkau merasa tenang, dan ketika engkau tinggalkan,
ia menjaga diri dan hartamu. Artinya kesetiaan bukan hanya menjaga tubuh, tapi juga menjaga hati, menjaga batin agar tidak ada cinta, perhatian, atau rasa kagum yang tumbuh di tempat yang salah. Dan sungguh tidak ada luka yang lebih dalam bagi seorang suami, selain merasa istrinya hadir di sampingnya, tapi hatinya di tempat lain. Ia bicara tapi engkau tidak mendengar. Ia berjuang tapi engkau tak lagi peduli. Ia setia, tapi engkau sibuk mencari perhatian dari dunia luar. Wahai para istri, ketahuilah suamimu bukan malaikat. Ia bisa salah, bisa lelah, bisa tidak peka. Namun di balik kekurangannya, Allah menaruh tanggung jawab besar di pundaknya untuk menafkahimu, melindungimu dan menuntunmu menuju surga. Jangan sampai kelemahannya menjadi alasanmu untuk mengkhianati batin, karena setiap rasa kagum yang tidak dijaga, setiap percakapan yang terlalu jauh, setiap cinta kecil yang kau biarkan tumbuh di hati, akan menjadi dosa yang berat di hadapan Allah. Ketahuilah wanita salehah bukanlah yang sempurna, tapi yang berjuang untuk menjaga hatinya tetap bersih, yang menundukkan pandangan bukan hanya dari mata, tapi juga dari rasa dan pikiran, yang tahu bahwa suaminya mungkin bukan yang terbaik di dunia, namun ia tetap memilih mencintainya karena Allah, sebab cinta yang dijaga karena Allah akan menjadi cahaya yang menuntun menuju surga, sedangkan cinta yang dibiarkan berpaling karena dunia akan menjadi bara yang membakar dari dalam. Ya Allah, jadikan para istri wanita yang menjaga hati suaminya, bahkan ketika suaminya tak melihat. Jauhkan mereka dari fitnah perasaan yang menyesatkan, dan dari godaan cinta yang tak halal. Lembutkan hati mereka untuk bersyukur atas suami yang kau pilihkan. Dan jadikan cinta mereka pengantar menuju ridhamu. Bayangkan, I was sebuah drama sama istrian. Tak megah, tak penuh harta, tapi di dalamnya ada cinta yang dijaga dengan takwa. Ada suami yang bangun di sepertiga malam, berdoa agar Allah menjaga istrinya dari kesedihan dan fitnah dunia. Ada istri yang dengan lembut menyiapkan kehidupan suaminya dengan keikhlasan, bukan karena ingin dipuji, tapi karena ingin dicatat di sisi Allah sebagai amal. Inilah rumah tangga yang dijaga dengan takwa, bukan karena cinta yang besar, tapi karena rasa takut kehilangan ridha Allah. Takwa adalah fondasi yang tak terlihat, namun tanpa itu rumah tangga akan mudah retak oleh ujian sekecil apapun. Ketika dua insan hidup bersama tanpa takwa, maka cinta akan mudah berubah menjadi ego, kasih sayang berubah menjadi tuntutan, dan kesetiaan berubah menjadi rasa bosan. Namun ketika takwa hadir, setiap luka akan menjadi ladang pahala, setiap air mata menjadi penebus dosa, dan setiap pengorbanan menjadi jalan menuju surga. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3, barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya, Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini bukan hanya tentang rezeki dunia, tapi juga rezeki dalam bentuk ketenangan rumah tangga, rezeki dalam bentuk cinta yang tidak mudah pudar, dan keberkahan yang tak bisa dihitung oleh angka. Menjaga pernikahan dengan takwa berarti menjaga hati dari prasangka, menjaga mata dari pandangan yang haram, menjaga lisan dari kata-kata yang melukai, dan menjaga perasaan agar selalu kembali kepada Allah. Sebab, ketika cinta tidak lagi didasari takwa, ia akan lemah di hadapan ujian. Namun jika cinta bersandar pada Allah, maka badai apapun tak akan menggoyahkannya. Banyak suami yang kuat secara fisik, namun hatinya lemah karena tidak takut kepada Allah. Banyak istri yang setia di rumah, namun hatinya kosong karena tidak diisi dengan zikir dan doa. Takwalah yang membuat keduanya saling menopang, bukan hanya di dunia tapi sampai di surga. Wahai suami, jadikan takwa sebagai pemimpin di setiap keputusanmu, bukan amarah, bukan gengsi, bukan ego. Dan wahai istri, jadikan takwa sebagai penjaga hatimu, agar sabar, lembut, dan tulus dalam mendampingi suamimu. Karena sesungguhnya, pernikahan bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling bertakwa. Bukan tentang siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling banyak berdoa. Dan kelak, ketika hari perhitungan tiba, pasangan yang menjadikan takwa sebagai dasar cintanya akan dipertemukan kembali di surga, dalam kasih yang tak lagi terpisah oleh waktu, jarak atau kematian. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 70, masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu, dalam keadaan bergembira. Subhanallah, betapa indah janji itu bagi mereka yang menjaga kesucian pernikahan dengan takwa. Ya Allah, jadikan setiap rumah tangga kami rumah yang Engkau pandangi dengan kasih sayang,
Tanamkan takwa di dalam hati suami dan istri, agar cinta mereka selalu berakar pada ridhamu. Jauhkan kami dari godaan yang bisa merusak kesucian pernikahan, dan jadikan cinta kami sebagai jalan menuju surgamu. Saudaraku, jika engkau masih mendengarkan sampai detik ini, itu bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang mengetuk lembut hatimu, mengajakmu untuk memperbaiki cinta, menyucikan niat, dan menata kembali hubungan yang selama ini kau jalani. Karena pernikahan bukan sekadar dua insan yang bersama, tapi dua jiwa yang saling menuntun menuju ridha Allah. Bukan hanya tentang bahagia di dunia, tapi tentang bagaimana kalian berdua bisa saling menggenggam tangan dan berjalan bersama menuju surga. Jangan biarkan cinta yang indah ini ternoda oleh ego, jangan biarkan nafsu mengambil alih niat ibadah, dan jangan biarkan godaan dunia merusak apa yang telah Allah sucikan. Ingatlah, setiap kata, setiap sentuhan, setiap doa, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya. Maka jagalah pernikahanmu dengan takwa. Rawatlah pasanganmu dengan kasih sayang yang bersumber dari iman. Bicaralah dengan lembut walau hatimu lelah. Peluklah dengan doa walau kadang kau tak dimengerti. Sebab cinta yang dijaga karena Allah akan menjadi cahaya yang tak pernah padam, bahkan setelah kematian datang. Dan jika suatu hari nanti badai datang mengguncang, ingatlah bahwa rumah tangga yang dibangun dengan zikir tak akan mudah roboh oleh amarah, karena Allah lah penjaganya. Sahabat bisikan Quran, jangan lupa selalu jaga hatimu agar tetap dekat dengan Allah, karena ketika hatimu dekat dengannya, maka cintamu kepada pasanganmu akan tetap suci dan tulus. Teruslah belajar mencintai dengan cara yang Allah ridai. Teruslah memperbaiki diri sebelum menuntut diperbaiki. Dan teruslah berdoa, agar kelak engkau dan pasanganmu tidak hanya bersama di dunia, tetapi juga dipersatukan kembali di surganya, dalam kebahagiaan yang abadi, tanpa air mata, tanpa perpisahan. Inilah bisikan Quran, bisikan yang mengingatkan kita, bahwa cinta sejati bukan sekadar saling memiliki, tetapi saling menuntun menuju ridha ilahi. Sampai jumpa di bisikan berikutnya. Semoga hatimu selalu dalam penjagaan Allah. Jangan lupa subscribe, agar setiap bisikan lembut dari ayat-ayat Allah terus sampai ke hatimu.